Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini, saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah panjang lebar kita sampaikan apa yang mesti disampaikan dalam sambutan saya ini pada acara HUT RI ke-73 sekaligus Milad FPI ke-20 ini, maka pada hari ini saya ingin menegaskan bahwa di HUT RI ke-73 sekaligus Milad FPI ke-20 yang bertepatan dengan tahun politik untuk menyongsong Pilpres 2019, maka kita lantangkan suara kita dari tempat ini bahwa kita, bangsa dan rakyat Indonesia, ke depan menginginkan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, pada kesempatan ini, melalui HUT RI ke-73 dan Milad FPI ke-20, saya ingin menegaskan sehubungan bahwa kita ada di tahun politik untuk menyongsong Pilpres dan Pileg 2019 yang akan datang. Maka saya ingin ingatkan kepada semua pihak bahwa kita menginginkan presiden dan wakil presiden yang akan datang adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada bangsa dan negaranya, serta selalu melindungi agama dan rakyatnya. Karena itu kita tegaskan di sini bahwa kita bangsa dan rakyat Indonesia menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Kita menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang selalu menjaga ayat konstitusi agar tidak bertentangan dengan ayat suci. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia, menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang bersih dari korupsi, bersih dari judi, prostitusi, LGBT, narkoba, miras, dan aneka ragam kemaksiatan lainnya. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia, menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang bersih dari komunisme, leninisme, Marxisme, serta bersih dari sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, juga bersih dari aneka aliran sesat dan menyesatkan. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia, menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang bersih dari riba dan bebas dari utang. Bersih dari riba, bebas dari utang. Bersih dari riba, bebas dari utang, agar negara kita menjadi NKRI yang berkah. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia, menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman, yang melindungi semua agama dari penodaan, yang melindungi negara dari perampokan kekayaan alamnya, yang melindungi pribumi dari penindasan asing dan asing. Kita semua menginginkan presiden dan wakil presiden yang siap mewujudkan NKRI yang adil dan makmur serta sejahtera. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan dan cita-cita kita, memberikan kepada kita presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, saya ingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Front Pembela Islam agar tetap istiqomah bersama ulama,
tetap setia di bawah komando ulama. Karenanya kita jangan bersikap apapun sebelum ada putusan ulama. Karena itu saya mau tanya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota serta simpatisan Front Pembela Islam yang menghadiri acara HUT RI yang ke-73 dan Milad FPI yang ke-20. Semuanya, saya ingin tanya semua yang hadir di sini, siap mendapatkan presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Saya tanya, apakah Anda semua mau mendapatkan presiden dan wakil presiden yang bertakwa kepada Allah? Betul? Betul? Karena itu saya mau tanya semua. Kalau Anda ingin mendapatkan presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang betul-betul membawa Indonesia menjadi negara yang berkah, maka jangan pernah meninggalkan para ulama. Maka itu saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siap ikut ulama? Siap taat komando ulama? Siap bela ulama? Takbir! Maka itu saya serukan kepada semua pengurus dan anggota serta simpatisan FPI supaya tetap menjaga dan mengawal ijtima ulama 2 yang akan datang, yang akan dilaksanakan, yaitu setelah Hari Raya Idul Adha. Saya ingatkan kepada semua, jangan bersikap apapun sebelum ijtima ulama 2 digelar. Semua taat komando, semua ikut komando, semua wajib jaga kawal hasil ijtima ulama 2. Kalau Anda ingin berkah, Anda ingin mendapat presiden yang baik, wakil presiden yang baik, maka ikuti hasil ijtima ulama 2. Maka itu sekali lagi saya tanya semua, siap kawal ijtima ulama 2? Siap jaga ijtima ulama 2? Betul? Siap ikut ulama? Siap taat komando? Takbir! Nah, maka itu melalui acara ini saya ingatkan sekali lagi, jangan Anda memberikan sikap apapun, jangan berkomentar apapun, baik melalui medsos maupun melalui media-media lainnya, yaitu tentang pemilihan presiden, tentang siapa yang akan kita dukung, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya, sebelum diputuskan oleh ijtima ulama 2. Ulama telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Ulama telah jatuh bangun semenjak sebelum kemerdekaan sampai hari ini untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan tinggalkan ulama, jangan gadaikan ulama, jangan biarkan ulama atau menyepelekan daripada perjuangannya. Maka itu sekali lagi kepada seluruh pengurus dan anggota serta simpatisan FPI, tetap istiqomah ikut ulama, tetap kawal dan bela ulama. Maka itu saya ingatkan, jangan ada yang bersikap apapun sebelum digelar ijtima ulama 2. Ayo kita dukung. Maka itu FPI tetap istiqomah, FPI tetap konsisten, FPI tetap ikut ulama dan umat, FPI tetap akan mengawal ijtima ulama 2. FPI tidak akan pernah bersikap apapun sebelum ada putusan dari hasil ijtima ulama 2. Dan apapun hasil putusan ijtima ulama 2, kita ikuti, kita kawal, kita jaga. Insya Allah, kalau kita ikut putusan ulama, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ayo sekali lagi, saya mau tanya semuanya saya mau tanya. Siap mendapatkan presiden dan wakil presiden yang baik? Siap mendapatkan presiden dan wakil presiden 2019 yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Siap. Betul? Betul. Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap kawal ijtima ulama? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Sallu ala nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Akhirnya, secara khusus kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam untuk terus berkoordinasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama selaku panitia yang akan menggelar Ijtima Ulama 2. Sampaikan kepada mereka bahwa FPI dan seluruh sayap juangnya
seluruh ulama dan laskarnya tetap setia kepada ijtima ulama, tetap akan menjaga ijtima ulama, dan tetap akan ikut dan mematuhi putusan ijtima ulama. Yakinlah dan percayalah, para ulama kita kalau sudah berkumpul dengan keikhlasan mereka, dengan ketinggian ilmu mereka, dengan kemuliaan akhlak mereka, mereka akan mendapatkan keputusan yang terbaik untuk kita semua. Jangan menghina ulama, jangan mencaci maki ulama, jangan merendahkan ulama, jangan menyepelekan ulama. Hormati ulama, hargai ulama, muliakan ulama, maka Anda semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan HUT RI ke-73 kali ini sekaligus milad FPI yang ke-20. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, menjadikan negara kita sebagai negara yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita merapatkan barisan, kita satukan semua potensi untuk kita mendapatkan pemimpin yang baik. Kita tidak butuh kepada presiden yang pembohong, kita tidak butuh kepada presiden yang penakut, kita tidak butuh kepada presiden yang menyusahkan rakyatnya, kita tidak butuh kepada presiden yang menjual aset negaranya, kita tidak butuh kepada presiden yang menyerahkan kekayaan negara kepada penguasaan asing dan asing. Kita tidak butuh kepada presiden yang tidak peduli kepada agama yang dinoda di sana sini. Kita tidak butuh kepada presiden yang membiarkan ulama dikriminalisasi, aktivis Islam dimakarisasi, ormas Islam dibubarkan. Kita tidak butuh kepada presiden yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita menginginkan presiden dan wakil presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini kita punya kesempatan, ayo mari sama-sama ikuti ulama, taat ulama. Insya Allah kita akan mendapatkan presiden yang baik, yang akan selalu kita kawal, yang akan selalu kita jaga, yang akan selalu kita nasihati, yang akan selalu kita peringatkan kalau dia menempuh jalan yang salah. Karena itu sekali lagi, tunggu ijtima ulama 2 dan ikuti hasil keputusannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma walli alaina khiyarana ma yarhamuna wa yakhafu minka. Wa la tusallit alaina syirarana ma la yarhamuna wa la yakhafu minka. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Fabarik li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mubarakah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian hari ini saya bersama umat Islam dari kota suci Makkah sedang dalam persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Hari ini merupakan hari tarwiyah. Umat Islam berbondong-bondong dari kota suci Makkah menuju Mina. Kemudian selanjutnya besok akan melakukan wukuf di Padang Arafah. Kita sama doakan semoga seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai dunia berkumpul di kota suci ini untuk melaksanakan manasik haji agar dimudahkan dan dilancarkan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah haji Indonesia. Kita doakan agar mereka selamat dan mudah melaksanakan manasiknya serta semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Akhirnya selamat HUT RI ke-73, selamat milad FPI ke-20 dan selamat melaksanakan hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Saya dan keluarga saya dari kota suci Makkah memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan memohon doa agar kami segera kembali ke tanah air tercinta Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.